Tim nasional Indonesia asuhan John Hartman telah mengumumkan daftar 24 pemain akhir skuad untuk FIFA Series 2026, saudara-saudara. Nah, menurut kalian, kira-kira ini skuadnya bagus atau tidak? Kira-kira juga, apakah ada pemain titipan di sini atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar, bebas. Yang penting sopan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, di hari raya Idul Fitri. Ya, saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dulu. Mohon maaf lahir dan batin saudara-saudara kepada saudara-saudara yang merayakan. Di hari Idul Fitri ini, di hari lebaran ini, tim nasional Indonesia John Hartman mengumumkan daftar 24 pemain tim nasional Indonesia yang akan menghadapi FIFA Matchday, FIFA Series saudara-saudara. FIFA Series tanggal 27 Maret dan tanggal 31 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 27 melawan St. Kitts and Nevis, kemudian 31 Maret itu melawan pemenang antara Bulgaria dan Solomon, Kepulauan Solomon. Dan sebelumnya John Hartman merilis daftar 41 skuad sementara, provincial squad. Nah, skuad sementara, daftar skuad sementara, dan sekarang 2 minggu lalu kalau nggak salah, itu sekarang sudah dikerucutkan menjadi 24 pemain. 24 pemain, ya mayoritas pemain-pemain yang sudah bermain sejak lama lah. Sejak sebelumnya main di eranya Sintayong, kemudian main di eranya Patrick Kluivert. Sekarang beberapa mayoritas kembali diberi kesempatan untuk memperkuat tim nasional Indonesia di bawah kendali John Hartman, saudara-saudara. Dari mayoritas tetap pemain abroad. Selebihnya adalah kalau nggak 8 atau 9 pemain itu dari lokal, dari liga lokal, mulai dari Borneo FC, si Nadeo, kemudian ada juga dari PSIM Yogyakarta, kemudian ada Persija Jakarta, kemudian ada Persib Bandung, ada Persija Jakarta, ada Dewa United. Selebihnya adalah pemain-pemain dari luar. Ada yang main di Malaysia, kemudian ada yang main di Thailand, ada yang main pula di mana? Di Eropa. Tom Hai tidak bisa bermain, Sen Patinama tidak bisa bermain karena skorsing, kemudian Marcelino Pratama Asnawi cedera, begitu pula dengan Miss Hilger. 24 pemain sudah diumumkan di hari lebaran dengan target adalah FIFA Series itu setidaknya mendapatkan 2 kemenangan. Siapa saja pemain-pemain itu, saudara-saudara? Jadi ada 4 penjaga gawang yang dipanggil di sini. Ada Cahya Supriyadi dari PSIM Yogyakarta, seperti yang saya bilang tadi. Nadeo Argawinata dari PSIM Borneo FC. Kemudian Emil Audero Cremonese dan Martin Pas Ajax Amsterdam. Itu berarti siapa itu? Kipernya Persebaya Surabaya, Hernando Arisutaryadi, untuk kali ini tidak masuk dalam skuad, digantikan oleh Cahya Supriyadi. Kemudian di belakang, saudara-saudara, di belakang tidak ada Miss Hilger, sudah jelas. Kemudian Dean James masuk di situ, kemudian Donny Tri Pamungkas, Elkan Bagot, J. Itzes, Justin
Justin Hubner, Kevin Dix, Nathan Chuaon, Rizky Ridho Ramadhani, dan Sandy Walsh. Doni Tri Pamungkas dan Rizky Ridho Ramadhani berasal dari Persija Jakarta. Sementara Elkan Bagot ini akan menjadi pemanggilan pertama dia setelah terakhir kali ikut di Piala Asia 2023 yang digelar di tahun 2024. Di pertandingan terakhir waktu itu kalau nggak salah melawan Australia. Sekarang dia dipanggil lagi, kemungkinan juga akan diberi kesempatan bermain. Kemudian di lini tengah, saudara-saudara, McLeod tidak masuk. Kemudian yang seperti yang saya bilang tadi, Tom Hai tidak bisa berpartisipasi karena skorsing waktu kejadian di kualifikasi Piala Dunia. Gantinya di situ ada Calvin Verdong, ada Eliano Reinders, kemudian ada Ivar Jenner, Joey Pelupesi, dan Jordi Amat. Jordi Amat ini sebenarnya back, tapi di sini di PSSI diumumkan sebagai pemain midfield. Sementara Nathan itu seharusnya midfield, tapi di PSSI di skuad tim nasional Indonesia diumumkan sebagai pemain belakang. Ya nggak apa-apa lah, mungkin ini salah ketik atau ketukar aja. Itu di posisi tengah, saudara-saudara. Sementara di depan, saudara-saudara, di depan itu ada Beckham Putra Nugraha. Beckham itu sebenarnya ya lebih condong ke tengah lah, tengah sayap, gelandang serang begitu. Kemudian ada Mauro Zylstra, Ole Romney, Ragnar Uratmangun, Ramadan Sananta, dan Yakob Sayuri. Yakob Sayuri. Beckham dari Persib, Yakob dari Maluku, kemudian Mauro Zylstra Persija ya, Mauro Zylstra Persija, kemudian Ole Romney Oxford United, Ragnar Uratmangun, Dender Ramadan Sananta, DPMM, saudara-saudara. Jadi itu adalah 24 pemain yang akan membela tim nasional Indonesia menghadapi Saint Kitts and Nevis. Kemudian kalau menang atau kalah akan melawan Solomon Island atau Bulgaria. Barang tentu, saudara-saudara, pengumuman skuad ini memancing pro dan kontra. Wajar. Namanya juga banyak pengamat bola di Konoha ini. Jadi semuanya merasa pintar, nggak apa-apa, wajar aja. Karena ini negara demokrasi, pro dan kontra. Ada yang pro ini, ada yang pro itu, ada yang kontra ini, ada yang kontra itu. Tetapi yang menarik bagi saya itu ada di belakang Elkan Bagot. Elkan Bagot kembali dipanggil dan ini akan memungkinkan kalau si John Herman John Herman ini ingin memainkan 3 back. 3 back ini akan ada 3 back dengan postur yang luar biasa, postur tinggi. Elkan, Jay Itzes, kemudian Justin Hubner. Nah, itu 3. Tetapi Ridho juga tidak bisa disepelekan, saudara-saudara. Ridho ini adalah pemain lokal yang menurut saya konsisten berada di belakang. Main di klub maupun tim nasional itu dia konsisten bagus si Ridho ini. Dan ya ini pusing juga nanti John Herman ini akan memilih komposisi di belakang itu, karena akan ada 4 pemain yang menurut saya cocok untuk menjadi 3 back. 4 pemain 3 back, atau kalau dia mau dengan 2 back juga berarti kan ada 2 back tengah, 2 back cadangan tengah. Nah, itu kalau yang untuk sektor sayap ya sudahlah, itu Kevin Dix bisa masuk di situ, Calvin Verdong juga bisa masuk di situ, Dean James juga bisa masuk di situ untuk wingback atau fullbacknya di situ. Di tengah itu kemungkinan saya menduga Joey Pelupesi itu akan memainkan peran cukup penting di situ karena tidak adanya Tom Hai, saudara-saudara. Mungkin Ivar Jenner bisa sedikit diberi kesempatan, tapi bisa juga Nathan. Karena Nathan lebih banyak mendapatkan jam terbang di kompetisi di Eredivisie, saudara-saudara. Itu di tengah, di belakang, dan tengah. Di kipernya, lupa tadi, harusnya kiper dulu ya. Di kiper kemungkinan prediksi saya ini akan 2 kiper itu akan dipakai untuk bergantian.
Saya nggak tahu mungkin Emil main lebih dahulu atau Martin main lebih dahulu, tetapi kemungkinan dua kiper ini akan diberi kesempatan bermain dalam dua pertandingan karena ini dua kiper yang cukup bagus di klub masing-masing dan menjadi pemain utama. Kalau Cahya Supriyadi dan Nadeo mungkin hanya akan menjadi pemain pelapis saja. Kemudian di depan, saudara-saudara, di depan mungkin saja Ole Romni. Ya bukan mungkin, prediksi saya besar peluangnya Ole Romni akan masuk sebagai striker di tengah. Tinggal sekarang kanan kirinya ini siapa? Apakah di situ akan dikasihkan Mauro Zylstra ataukah Ragnar Uratmangun atau Eliano bisa maju sedikit ke depan atau Beckham? Kalau Beckham saya rasa janganlah. Ya mungkin kalau lawan Saint Kitts and Nevis oke lah, tapi kalau nanti ketemu Bulgaria saya rasa jangan, karena Emiliano Jonathan sudah tidak bisa bermain karena cedera. Jadi kemungkinan peluang paling besar Ole Romni itu akan menjadi penyerang di tengah. Kanan kirinya bisa Mauro Zylstra, bisa Ragnar Uratmangun, bisa juga Jakob Sayuri mendapatkan kesempatan. Keadaan Elkan itu tentu saja menjadi favorit para penggemar, para netizen, para pendukung tim nasional Indonesia karena semua orang ingin melihat dia bermain lagi. Semua orang ingin melihat dia bermain lagi. Terlepas nanti dia main apakah masih kayak dulu atau tidak, kita nggak tahu. Tetapi setidaknya John Herdman bisa mempersuasi, bisa membujuk Elkan untuk kembali bermain ke tim nasional. Itu saya rasa sesuatu yang langkah yang cukup positif. Tetapi minusnya di sini adalah kenapa Beckham dipanggil? Itu aja Beckham ya juara liga di Persib oke lah, tetapi kan ketika sudah main di tim nasional kan saudara-saudara melihat sendiri performanya tidak terlalu bagus waktu terakhir dipanggil ke kualifikasi Piala Dunia. Dengan Persib juga di Liga Champion Asia 2 juga dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu loh saudara-saudara Beckham. Kemudian Doni Tripamungkas juga menurut saya masih agak sedikit kurang lah dia, kurang di situ. Tapi ya mungkin John Herdman punya pertimbangan lain untuk memanggil Doni karena Doni ini adalah sebelumnya adalah kapten U23, kemudian usianya juga masih cukup muda sehingga mungkin saja diberi pengalaman. Begitu pula dengan Cahya Supriyadi di situ. Cahya Supriyadi adalah kiper U23. Saya nggak tahu ya Hernando cedera atau gimana ya, tapi saya rasa seharusnya kalau dia nggak cedera lebih baik Hernando daripada Nadeo. Tapi mungkin performa terbaru di Liga, Nadeo mungkin saja jauh lebih bagus daripada Hernando. Jadi itu salah satu keputusan yang mendasari John Herdman untuk memberi kesempatan kepada Nadeo. Kalau Cahya Supriyadi jelas itu karena dia U23. Mungkin diberi kesempatan untuk bergabung dengan skuad U23 karena John Herdman ini statusnya juga pelatih U23 sama seperti dengan Mario Zylstra. Kemudian Beckham, ya saya nggak tahu ini Beckham. Apakah saya nggak tahu ini ya? Saya nggak tahu kecurigaan orang-orang apakah ada pemain titipan di sini atau tidak. Nah, silahkan saudara-saudara yang merasa tahu ada info-info di situ bolehlah berkomentar apakah kira-kira di sini ada pemain titipan atau tidak. Kalau ada pemain titipan ya silahkan disebutin aja. Inisial ya, jangan nama. Nanti kita disomasi, digugat. Inisial saja, walaupun inisial juga pasti bisa ditebak. Tetapi ya saya yakin John Herdman bukan pelatih yang mudah dititipi karena ini dia punya reputasi, kemudian dan ini adalah debut dia. Dia pasti tidak ingin debut dia berjalan dengan mengecewakan. Pasti John Herdman ingin berusaha untuk memenangkan pertandingan, untuk memberi kesan, memberi awal yang bagus bagi supporter tim nasional Indonesia, bagi pengurus PSSI, bagi media di Indonesia bahwa dia ditunjuk di posisi yang tepat untuk menggantikan Patrick Kluivert. Kalau melihat komposisi skuad seperti ini, saudara-saudara, kemungkinan besar sih formasinya mungkin ya 3-4-3-3-5-2. Kalau 4 di belakang saya rasa bisa, tetapi mungkin kecil peluangnya. Nah, itu karena John Herdman juga selama ini di Kanada kita kenal dia juga formasi 3 back.
Tetapi kan kita nggak tahu, di Kanada dan di Indonesia berbeda tentu saja. Kultur, kemudian pemain, tradisi, atmosfer, kemudian apalagi hubungan apa di dalam pemain itu kan pasti berbeda. Perlakuan squad di sana juga tradisinya juga berbeda. Kita nggak tahu, makanya ini kita harus mencermati dulu. Kita belum bisa memberikan kesimpulan, memberikan komentar apakah ini John Herdman ini akan bagus atau tidak. Kita nggak tahu karena kita belum tahu, belum melihat dia bersama dengan tim nasional Indonesia menjalani latihan. Kalau dengan Kanada kita sudah lihat, dengan Selandia Baru tim putri kita sudah lihat, dengan Kanada tim putri kita sudah lihat, tetapi dengan Indonesia kan kita belum lihat. Nah, ini menarik untuk kita nantikan, ini menarik untuk kita tunggu. Apalagi John Herdman ini beda dengan Patrick Kluivert, beda dengan Sintayong, yang dia memilih di dalam kontraknya dia harus tinggal di Indonesia. Kalau Patrick Kluivert, kalau kemudian Sintayong itu kan enggak, mereka tetap tinggal di luar, nanti begitu mau pertandingan mereka datang. Tetapi ini John Herdman dia tinggal di Indonesia. Jadi ini menarik untuk kita tunggu racikannya John Herdman akan seperti apa. Dan sejauh ini ya saudara-saudara, ya saya rasa ya positive thinking lah saya. Positive thinking saja kita, dan bukan hanya saya rasa, saya harap saudara-saudara semua juga positive thinking dulu aja. Positive thinking kita lihat saja dulu, kita nggak boleh terlalu gegabah mengomentari itu. Kita lihat dulu nanti dia waktu melatih bagaimana, cara bermain dia bagaimana, ketika pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis itu bagaimana, formasinya seperti apa, game plan-nya seperti apa, cara dia memperlakukan para pemain bagaimana, instruksinya seperti apa, mainnya bagaimana, formasi, taktik. Pokoknya kita amati dulu pertandingan Saint Kitts and Nevis, kemudian pertandingan kedua kita lihat. Nah, dari situ baru kita mulai bisa mereka-reka, meraba-raba kira-kira, oh ini dia gaya mainnya seperti ini, oh begini. Nah, itu nanti baru setelah itu kita evaluasi tahun depan, baru kita evaluasi, oh ternyata hasilnya tidak terlalu bagus, oh hasilnya bagus, hasilnya begini begitu. Ah, itu aja. Jadi jangan buru-buru menghakimi, jangan buru-buru menilai, dan nggak usah terlalu lebay. Nggak usah main king-kingan lagi, biasa saja, santai. Kita lihat saja nanti bagaimana. Ya harapannya jelas, semoga John Herdman ini sukses membawa Indonesia target ke Piala Dunia 2030, bukan juara Piala AFF. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari kota Kinabalu sampai Santa Fenang. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara. Kita tadi bicara secara bebas. Yang penting sopan. Tadi kita mengulas, membahas tentang tim nasional Indonesia, squad 24 pemain, daftar pemain tim nasional Indonesia yang akan menghadapi FIFA Series 2026 tanggal 27 melawan Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan tanggal 31 melawan Solomon atau Bulgaria. FIFA Series ini akan menjadi debut John Herdman sebagai pelatih tim nasional Indonesia, dan dia sudah mengumumkan daftar 24 pemain. Ada beberapa kejutan di situ. Cahya Supriyadi, kipernya PSIM Yogyakarta masuk. Donitri Pamungkas, wingbacknya Persija juga masuk. Beckham Putra Nugraha terus dipanggil, saya nggak tahu ini kenapa. Kemudian Elkan Bagot juga kembali untuk pertama kalinya setelah Piala Asia 2023 yang digelar pada Januari 2024 di Qatar. Jadi berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun. Lama sekali dia tidak dipanggil, dan ya ini komposisinya beberapa pemain nggak main, tetapi pemain lain mayoritas itu juga yang sebelum ini juga selalu membela tim nasional Indonesia, termasuk Sandy Walsh, kemudian Jay Itzes, Ragnar Uratmangun, Ivar Jenner, itu semua dipanggil, Justin Hubner. Dan ini
tim yang era baru lah, kita sebut seperti itu, era baru tim nasional Indonesia tanpa Patrick Kluivert, tanpa Sintayong. Kita lihat hasilnya akan seperti apa, karena ini John Herdman benar-benar baru, benar-benar fresh from the oven. Nah, kita lihat dan kita harap John Herdman bisa mencapai kesuksesan bersama tim nasionalnya. Targetnya jelas ya, Piala Dunia 2030, lolos ke fase knockout Piala Asia. Kalau masalah AFF, Piala AFF itu hanya bonus saja lah. Apalagi nanti ada FIFA ASEAN Cup. Ya kalau FIFA ASEAN Cup ya harus juara lah, karena itu ada logonya FIFA. Ya, semoga sukses, semoga berhasil, selamat berjuang, selamat bekerja. Jangan cepat besar kepala. Dan jangan lebay buat supporternya. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, saudara-saudara. Ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!